Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik seputar maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Jika merujuk pada sebuah artikel berita yang disampaikan oleh radaraktual.com dengan judul "Belum usai mega korupsi Pertamina, kini terungkap korupsi PLN rugikan negara 1,2 triliun rupiah." Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Sebelum lanjut pada pembahasan topik yang lebih mendalam, terdapat pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran sehingga muncullah opini liar. Apa yang sebenarnya terjadi di negara ini? Kasus korupsi menjadi topik hangat, bahkan dalam berbagai sektor industri. Bahkan, yang membuat ini semua jauh lebih terlihat miris adalah kasus-kasus korupsi yang marak terjadi menyentuh nilai triliunan bahkan kuadriliun. Saya selaku masyarakat biasa ikut sedih dalam membaca maupun mendengar terkait berita-berita yang beredar di luar sana. Dan untuk rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapannya? Apakah hal tersebut juga menjadi tanda tanya besar bagi rekan-rekan sekalian? Dan langkah apa yang perlu diambil bagi para penegak hukum dalam memberantas tikus-tikus negara ini? Atau apakah memang ajang korupsi di Indonesia sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun-temurun? Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Kepala Kortas Tipidkor Polri Brigadir Jenderal Arief Adiharsa. Ia mengatakan, kasus itu telah naik ke tahap penyelidikan. Masih tahap penyelidikan ya, kata Arief Adiharsa. Dikutip dari tipidkorpolri.info pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Maret tahun 2025. Namun demikian belum diketahui secara jelas kasus apa yang kemudian tengah diusut oleh Kortas Tipidkor. Yang jelas, kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pejabat PLN Pusat pada Senin tanggal 3 bulan Februari tahun 2025. PT PLN atau Persero tengah menjadi sorotan publik terkait beberapa dugaan kasus korupsi. Salah satu kasus yang sedang diusut oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri adalah dugaan korupsi dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU atau PLTU 1 di Kalimantan Barat atau PLTU 1 di Kalimantan Barat. Proyek ini memiliki kapasitas 2 kali 50 MW atau MW menggunakan anggaran dari PT PLN atau Persero dan dimenangkan oleh konsorsium KSOBRN melalui proses lelang pada tahun 2008. Namun sayangnya, proyek tersebut diduga mangkrak dan menyebabkan kerugian negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Modus yang ditemukan adalah pengerjaan proyek PLTU tersebut diduga melawan hukum dan terdapat penyalahgunaan wewenang di dalamnya. Sementara itu, berdasarkan sumber inilah.com, salah satu kasus yang ditangani yakni terkait mangkraknya proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 1 di Kalimantan Barat. Kerugian negara 1,2 triliun rupiah, ujar sumber. Sesuai yang telah tertera pada penjelasan di atas, bahwasanya proyek tersebut setidaknya menyebabkan kerugian pada negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Menurut sumber itu, kasus PLTU 1 Kalbar bukanlah satu-satunya perkara yang tengah disidik oleh Kortas Tipidkor. Dikatakan ia, terdapat 3 perkara terkait PLN yang kini sedang ditelusuri oleh polisi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga sedang mengusut dugaan korupsi di PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Kasus ini terkait dengan proyek pekerjaan penggantian komponen suku cadang untuk mendukung pembuatan uap di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Bukit Asam. Kerugian negara yang diakibatkan mencapai puluhan miliar rupiah dari nilai proyek yang mencapai 70 miliar rupiah. Selain 2 kasus besar tersebut, Kortas Tipidkor Polri juga tengah melakukan penelusuran terhadap 2 perkara lainnya yang masih berkaitan dengan PLN. Kronologi korupsi PLTU 1 Kalbar. Sebelumnya, Wadir Tipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengungkap modus yang terjadi dalam kasus korupsi PLTU 1 Kalbar. Arief menyebut pengerjaan proyek PLTU itu diduga melawan hukum dan terdapat penyalahgunaan wewenang. Akibatnya adalah pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak tahun 2016 sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Pada tahun 2008, dilaksanakan lelang pembangunan PLTU 1 Kalbar 2 kali 50 MW dengan
dengan sumber anggaran dari PT PLN Persero. Setelah dilakukan proses lelang, yang ditunjukkan sebagai pemenang adalah KSO BRN, ujar Arief melalui keterangan resmi pada 6 November tahun 2024. Terdapat aturan yang berkaitan dengan jenis kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini, terkhususnya pada salah satu berita yang disampaikan pada artikel berita ini. Kita dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Arief menjelaskan, KSO BRN sebagai pihak yang ditunjuk pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis dalam proses pelelangan. Selanjutnya, pada 11 Juni tahun 2009, dilakukan penandatanganan kontrak yang antara RR selaku Dirut PT BRN mewakili konsorsium BRN dengan FM selaku Dirut PT PLN Persero dengan nilai kontrak sebesar 80 juta US dollar dan 507 miliar rupiah atau sekitar 1,2 triliun dengan kurs saat ini. Jelas Arief. Sesuai dengan pernyataan di atas, kasus dugaan korupsi PLTU 1 Kalbar melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan dan pasal, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2, pasal ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi, Pasal 2 ayat 1, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat yaitu 4 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun, dan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 2 ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam kasus PLTU 1 Kalbar, dugaan kerugian negara mencapai 1,2 triliun rupiah, sehingga pasal ini sangat relevan. Kemudian pasal 3. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang dan pengerjaan proyek. Pada pasal 3 yang berbunyi, tiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 20 tahun, dan atau denda paling sedikit yaitu 50 juta rupiah dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk penggunaan anggaran negara oleh BUMN seperti PLN dalam kasus ini. Diduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek. Dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan BUMN, termasuk tanggung jawab direksi BUMN dalam mengelola keuangan perusahaan. Setelah itu, PT BRN mengalihkan seluruh pekerjaan proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar kepada pihak ketiga, yaitu PT PI dan QGPSI, yang merupakan perusahaan energi asal Tiongkok. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, pembangunan PLTU 1 Kalbar 2 kali 50 MW mengalami kegagalan atau mangkrak, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sejak tahun 2016. Untuk mengatasi permasalahan korupsi di PLN, beberapa solusi yang mungkin dapat diterapkan antara lain yaitu peningkatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum yang tegas, perbaikan proses pengadaan, peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten. Dengan adanya penerapan solusi tersebut, diharapkan PT PLN atau Persero dapat terbebas dari praktik korupsi dan dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kemudian, korupsi Pertamina dan PT Taspen. Untuk diketahui, dua lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
juga tengah menyelidiki kasus korupsi Jumbo, perusahaan plat merah. Kejagung saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang disinyalir merugikan negara hingga 193 triliun rupiah hanya pada medio 2023. Sedangkan KPK saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen yang diduga merugikan negara hingga 11,7 triliun rupiah. Jika mengutip dari informasi berita yang disampaikan oleh inilah.com, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2016 ketika PT Taspen menginvestigasikan 200 miliar rupiah dalam sukuk ijarah TSP Food 2 atau SIA ISA 02 yang diterbitkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau TPSF Tbk. Namun, pada 2018, instrumen tersebut menyatakan gagal bayar dan tidak layak untuk investasi. Pada Januari tahun 2019, setelah Antonius Kosasi diangkat sebagai Direktur Investasi PT Taspen, ia terlibat dalam pengambilan keputusan terkait skema penyelamatan investasi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah mengarahkan konversi sukuk menjadi reksadana RDI Stripnex G2 yang dikelola oleh PT IIM. Pada Mei tahun 2019, PT Taspen menempatkan dana sebesar 1 triliun rupiah dalam reksadana RDI Stripnex G2. Kebijakan tersebut melanggar aturan internal yang mewajibkan penanganan sukuk bermasalah dilakukan dengan strategi hold and average down atau menahan instrumen tanpa menjualnya di bawah harga perolehan. Akibat investasi ini, negara mengalami kerugian sebesar 191,64 miliar rupiah. Ditambah dengan kerugian bunga senilai 28,78 miliar rupiah. Sejumlah pihak disebut mendapatkan keuntungan dari skema tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, PT IIM sekurang-kurangnya 78 miliar rupiah. Yang kedua, PT VSI atau Valburi Sekuritas Indonesia sekurang-kurangnya 2,2 miliar rupiah. Ketiga, PT PS atau Pacific Sekuritas sekurang-kurangnya 102 juta rupiah. Keempat, PTSM atau Sinarmas sekurang-kurangnya 44 juta rupiah. Dan yang kelima, sejumlah pihak lain yang terafiliasi dengan Kosasi dan Ekiawan yang juga diduga menerima keuntungan dari kasus ini. KPK memastikan akan terus mendalami kasus ini guna memulihkan kerugian negara serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Penyelidikan juga mengarah pada kemungkinan tindak pidana pencucian uang atau TPPU maupun penetapan tersangka korporasi. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan untuk berkomentar. Dan mungkin sekian dulu informasi dan berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.